Puji nama Tuhan, hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Saya mau beri judul renungan kita hari ini, seperti rumah yang tahan goncangan. Firman Tuhan dalam Matius 7 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata, "Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir." Yesus telah mengatakan bahwa semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, dan hanya orang yang melakukan kehendak Bapa lah yang akan masuk. Sebagai penutup, Yesus memberikan perumpamaan tentang rumah yang dibangun di atas dua dasar. Keduanya sama-sama mengalami ujian melalui hujan dan banjir. Namun hanya rumah yang dibangun di atas dasar yang benarlah yang akan bertahan menghadapi semuanya. Rumah itu berarti tempat tinggal yang melambangkan kehidupan kita, hati atau juga tubuh kita. Dan berbicara batu yang menjadi dasar atau fondasi dari pendirian rumah tersebut melambangkan Kristus sendiri, yaitu firman Allah. Namun batu itu dapat juga diartikan sebagai seorang ayah yang merupakan fondasi dari keluarga. Ada 3 macam ujian yang akan dihadapi dalam kehidupan. Ada hujan, taupan, dan ada badai. Hujan dapat berarti berkat. Terkadang tak selamanya berkat atau kekayaan mendatangkan kebahagiaan bila tidak disertai kondisi iman yang kuat. Seperti jemaat Laodikia yang sangat diberkati, namun karena kekayaan mereka justru tidak lagi merasa membutuhkan Tuhan. Ketika manusia bergantung kepada harta benda, maka mereka otomatis juga tidak lagi akan merasa membutuhkan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sampai berkat menjauhkan kita dari Tuhan. Bangunlah kehidupan yang benar berdasarkan firman Tuhan. Hal yang kedua adalah tantangan badai. Seluruh dunia ini akan mengarah kepada sistem satu pemerintahan yang akan dipimpin oleh antikris. Dalam Zakaria 9 ayat 13, "Sebab aku melentur Yehuda, bagiku busurku isi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu hai Sion terhadap anak-anakmu hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan." Tanamkan kebenaran dan nilai-nilai firman Tuhan dalam hidup kita, bahkan kepada anak-anak dan keluarga kita, agar iman kita tidak goyah karena hantaman badai kebudayaan dunia yang berusaha menghilangkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Kita perlu tahu bahwa dengan berdiri teguh di atas firman Tuhan, kita akan selamat dari hantaman badai dunia ini. Hal yang ketiga adalah taufan atau erosi. Taufan akan datang ke dalam kehidupan kita tanpa diundang, dan semua itu adalah pekerjaan iblis. Untuk itu kita harus yakin kita berdiri teguh di atas batu karang, yaitu Yesus sendiri, supaya kita tetap tegar dan berdiri tegak walaupun badai datang menghadang. Taufan atau erosi ini dapat berupa 3 hal: humanisme, hedonisme, atau heresis atau penyesatan. Humanisme yakin bahwa Tuhan bukan lagi menjadi pusat kehidupan, tetapi manusia. Bagi humanisme, agama adalah sebuah penjajahan yang mengikat kebebasan HAM. Suatu saat nanti akan menjadi yaitu sikap anti terhadap segala sesuatu yang berbau Kristen. Hedonisme adalah bermewah-mewah tanpa mau memikirkan dan mementingkan orang lain. Menjadikan benda-benda sesuatu yang sangat penting, dan mereka berusaha untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Mari kita waspada. Apa yang kelihatan baik belum tentu benar. Pakailah kebenaran firman Tuhan sebagai pijakan kita untuk berdiri teguh
Karena Yesus adalah batu karang yang teguh, tempat kita berlari kepadanya dan menjadi selamat. Biarkan kita menjadi rumah yang tetap bertahan di tengah-tengah badai tantangan yang terjadi. Kita tetap berdiri teguh. Tuhan Yesus memberkati.